laki-laki sama perempuan. Nah, kalau misalnya cara mentreatment, mohon maaf, anak yang memiliki kebutuhan khusus, Bunda. Oke, ini yang luar biasa Mbak Farah gitu ya. Kalau Mbak Farah mungkin suatu saat tak ajak gitu ya. Masya Allah, amin. Semoga dapat kesempatan. Saya tuh mendampingi anak kebutuhan khusus itu sejak tahun 2009. Nah, terus Bunda, tadi perbedaan treatment antara laki-laki sama perempuan. Nah, kalau misalnya cara mentreatment, mohon maaf, anak yang memiliki kebutuhan khusus, Bunda. Oke, ini yang luar biasa Mbak Farah gitu ya. Kalau Mbak Farah mungkin suatu saat tak ajak gitu ya. Masya Allah, amin. Semoga dapat kesempatan. Saya tuh mendampingi anak kebutuhan khusus itu sejak tahun 2009. Oh, Masya Allah, udah lama Di mana saat itu anak berkebutuhan khusus masih belum banyak tertangani ya, dan belum banyak sekolah yang menyediakan seperti sekarang sekolah inklusi gitu ya. Ketika saya mendampingi mereka, tentu saya mendampinginya masih masa anak-anak gitu ya, Dan mereka akhirnya, jadi saya itu mendampingi beberapa. Ada yang sempat karena saya bekerja, terus akhirnya saya lepas, terus pada masa kondisi tertentu saya sudah nggak kerja, datang lagi ke saya minta tolong lagi gitu ya. Terus akhirnya saya bertemu pada remaja. 2 anak remaja yang dia autism gitu ya. Tentu berbeda Mbak mereka. Saya kaget sekali salah satu anak dampingan saya itu yang autis itu sudah usianya saat itu 15 Mbak. Mungkin pubertasnya terlambat ya. 15, terus yang terjadi Masya Allah Mbak, kita tidak tahu orang tuanya dan kita juga tidak bisa menebak kalau saat itu sedang pubertas karena dia tidak bisa menyampaikan. Iya, benar-benar keterbatasannya. Iya, dia aja tidak memahami makna kata itu ya. Akhirnya terjadi sebuah lonjakan tertentu. Pada saat itu ketika saya dampingi, sekolah itu sudah bagus Mbak. Sudah dia memerankan diri dengan temannya, sudah lumayan bisa berkomunikasi walaupun sedikit gitu ya. Tiba-tiba terjadi lonjakan, dia itu tantrum dengan kondisi berjam-jam. Ya, tantrum berjam-jam. Tantrumnya itu sampai menyakiti orang lain. Ya, jadi kebetulan rumah dia lantai 2 gitu ya. Dalam hitungan menit dia naik turun itu sehari itu bisa berapa ratus kali dan itu tidak bisa diam. Dan setelah itu siapa yang mendekat, mamanya atau apa mendekat gitu ya, akan dia serang. Benar diserang saat itu. Dan saat itu ketika dia tiba-tiba punya kebutuhan yang berbeda. Dia menginginkan kalau mamanya itu selalu mendampingi dan tapi harus berdiri berjam-jam gitu ya, tidak boleh duduk, tidak boleh makan. Gitu ya, bisa tiba-tiba seperti ketika dia duduk mamanya 2 hajar. Dan itu benar gitu ya, mamanya itu sampai pada kondisi tertentu tiba-tiba itu nelpon saya, "Mbak, tolong kesini," gitu ya. Kesakitan, saya pikir terjadi sesuatu apa gitu ya, saya langsung lari aja gitu, langsung pergi walaupun rumahnya agak jauh, langsung saya datangi. Terus saat itu sudah sedikit tenang, terus dia ceritakan dia lihat ternyata semua badannya sudah lebam. Kenapa Ibu? Nah, ini baru 2 hari terjadi seperti ini gitu. Kenapa gitu. Sampai tidak bisa dia berkata-kata, hormonnya berubah gitu ya, sehingga yang terjadi marahnya itu sangat luar biasa Mbak. Marahnya wah, saya terkontrol gitu. Benar-benar tidak terkontrol. Akhirnya saya dekati, saya coba gitu ya kan, saya tidak ingin kata ibunya, saya dekati, "Maaf Mas, wah." Akhirnya saya ditubruk juga. Saya dekati lagi, saya ditubruk juga itu. Ini kenapa? Saya sempat kena jin atau apa gitu ya, saya pikiran saya kok tiba-tiba. Akhirnya kita datangkan Peruiyah Mbak, Peruiyah di Jogja gitu yang paling terkenal, kita datangkan ke rumahnya gitu ya, 3 kali treatment tidak berubah gitu ya. Oke, berarti ada sesuatu yang lain ini Ibu, aku bilang gitu. Akhirnya mau tidak mau kita bantuan psikiater ya, yang dia dengan rekomendasi obat gitu ya. Kalau saya kan dari psikologi ya, dengan treatment perilaku. Akhirnya dengan treatment obat, ketika sampai ke psikiater akhirnya disampaikan dia masa pubertas Ibu. Ya, dia masa pubertas. Jadi yang ada saat ini jangan membuat dia kecewa. Jadi nek iso jangan membuat gelo bahasa Jawanya gitu ya. Jadi sementara
ngajak diskusinya sedikit aja, kemudian diberikan obat hanya untuk beberapa hari aja biar reda. Kemudian ibu itu harus, akhirnya saya dan ibu itu mendiskusikan seharusnya sebelum ini kita biasakan dia olahraga maksimal. Oh, gitu. Iya, olahraga maksimal sehingga energi yang ada energi yang dia tidak tahu Yang sebenarnya dia dari dirinya itu bisa tersalurkan tapi dengan sesuai. Jadi kalau saya bilang kalau memiliki anak berkebutuhan khusus, saya sampaikan sejak awal dibuat minat olahraganya itu memang harus ada salah satu, apapun itu. Entah bersepeda, entah jalan pagi, entah lari atau apapun itu ya. Atau malah justru kalau sudah bisa diarahkan dia renang sejak kecil gitu ya. Jadi nanti bisa ada prestasi tertentu yang diraih sejak awal sudah ada, sehingga pada saat pubertas nanti itu sesuai energi perubahan hormonal itu untuk pelampiasan sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang sangat dahsyat. Oh, berarti memang harus disalurkan ya Bunda, salurkan sejak persiapan menuju masa pubertas itu juga Bunda. Nah, tentu saja beda kalau kita ya Mbak, perempuan head gitu ya, pasti emosi ya kadang muncul, tahu uringan tanpa sebab itu. Ngeri itu ya, uring-uringan ini biasanya anaknya numpahin air ya biasa aja, ambil lap selesai, tapi ibunya baru ini ya, bundanya baru head gitu ya, dia wah kenapa ditumpahin lagi, bahasanya jadi seperti itu gitu ya. Itu kan kita bisa sampaikan, bisa kita ekspresikan dengan kata. Kalau anak berkebutuhan khusus, iya benar Bunda ya. Kita juga harus bekali dia dengan hal yang paling dasar. Jadi kenapa treatment atau terapi anak ABK sejak awal yang diajarkan itu adalah kemandirian. Ya, kenapa? Karena pada kondisi tertentu nanti dia butuh untuk melakukan itu sendiri. Misalkan ini kasus ini ya Mbak, salah satu anak dulu anak autism perempuan gitu ya. Dia itu orang tuanya berpisah dan akhirnya dia hanya punya ibu karena ayah beda lokasi gitu, di luar kota gitu ayahnya. Jadi dia di Jogja cuma bundanya. Dia tinggal sama simbahnya, kemudian sama adiknya, ibunya, dan semuanya laki-laki. Dia nggak punya dan simbahnya sudah tua gitu ya. Tentu saja beda ya pendampingannya. Nah, itu kan kalau kita sejak awal tidak membangun kemandirian kepada dia tidak tahu bagaimana menggunakan pembalut. Ya. Terus tiba-tiba dia uring-uringan ketika tidak kita arahkan dengan sesuatu yang positif ya, dengan menggerakkan badannya misalkan berlari dan lainnya, dia akan melakukan hal yang tidak sesuai kan. Gitu ya. Gimana tiba-tiba mana ya udah dipakai aja pembalutnya, ya dia pakai terus dia lempar-lempar kan. Iya. Ya, betapa saya makanya dengan orang tua yang memiliki anak ABK itu saya sungguh-sungguh sangat menganggap mereka itu luar biasa pilihan Allah itu ya. Bisa kamu bayangkan anak kamu head, terus ada headnya, terus kamu lempar-lempar ke pamannya karena adanya ibunya kan laki-laki semua. Terus akhirnya pamannya pada bilang ini gimana ngajari, sedangkan ibunya kerja dari pagi sampai malam karena memang harus menyukupi kehidupan mereka, iya kan? Iya, itu pun bisa terjadi. Artinya kenapa treatment sejak awal yang diajarkan anak ABK itu adalah kemandirian, karena itu persiapan saja juga nanti pada pubertas kayak gitu. Oh, Masya Allah, berarti memang treatmentnya berbeda ya Bunda. Iya, semaksimal mungkin. Maksimal banget dan harus dan khusus soalnya. Nah, tadi yang Bunda ceritain kalau misalnya gimana dia tinggal sama yang lingkungannya banyak laki-laki dan dia harus mandiri ya kan, nggak mungkin ya Bunda pasangin pembalutnya ke pamannya kan nggak, walaupun pamannya itu sayang semua, omnya itu sayang semua, tapi saya nggak yakin kan dia juga memasangkan pembalutnya. Mungkin bingung juga kali ya. Iya gitu ya, dia bingung juga gitu ya. Itu bukan sesuatu yang disarankan, tapi katanya kita menyiapkan semuanya sejak awal karena orang tua ABK itu selalu punya rapat sendiri gitu ya. Rapat perubahan anak itu secara teliti karena memang nanti akan menyiapkan anak pada masa itu. Berbeda sekali. Iya, gitu, mungkin anak normal oke, ada yang bilang nanti berkembang sendiri oke lah. Kalau anaknya khusus jangan anggap kita bisa setiap hari istirahat, justru setiap hari itu kita kencang-kencangnya membuat program. Masya Allah. Dan
bisa jadi dari situ Allah memberikan pahala yang banyak dan berlimpah juga ya Justru Bunda. itu ya, itu yang tidak kita dapatkan. Kayak Bunda bilang tadi bahwasannya Allah itu memberi ujian sesuai kemampuan Iya, iya, Masya iya, Allah. iya. Berarti untuk hal-hal kayak pendidikan seksual itu penting ya Bunda. Tentu sangat penting Mbak Farah, itu ya, jangan jadi sejak awal kita jangan menghindar ya, jangan menghindar dengan perbincangan itu gitu ya. Terus kemarin juga kebetulan saya dapat kasus ya, konseling gitu ya, anak usia 17 tahun tapi sejak umur 5 tahun, sejak kelas 5 SD dia sering diajak ibunya nonton film porno. Astagfirullahaladzim, aku shock Bunda. Ya, mungkin kalau kamu konseling sudah mau muntah-muntah gitu ya. Dia terus